Ini serangan Oryctes yang paling fatal. Jadi Oryctes yang dewasa menyerang pucuk. Menyerang pucuk, masuk ke dalam pucuk. Kemudian sebenarnya di Oryctes ini sudah ada kuman Phytophthora yang dari pohon sawit yang lain yang busuk pucuk. Sudah ada Phytophthora di badan tubuh atau jejak kaki Oryctes. Kemudian Oryctes masuk ke dalam. Kemudian ke dalam, begitu masuk ke dalam dia makan umbut. Kemudian curah hujan tinggi, air terkumpul di sini. Jadi karena ada Phytophthora tadi, jadi terjadilah pembusukan. Ini busuk nih, sampai ke umbutnya. Udah habis dia makan. Ini tidak mungkin bisa selamat lagi. Nah, ini jaringannya busuk, bau setengah mati nih. Jadi kalau sudah begini, sebenarnya pada saat awal terserang harus langsung diulangi pengobatan. Jadi karena curah hujan tinggi, numpuk air, ada Phytophthora di dalam, terjadilah pembusukan. Jadi jaringan-jaringan busuk semua. Ini bau, di sini banyak ulat nih. Banyak ulat. Nah, kita lihat jaringan yang di belah. Nih. Ini asli Phytophthora nih. Ini pengaruh Phytophthora yang dibawa oleh Oryctes. Coba lihat, ada Oryctes di dalam. Jaringan busuk, coba ambil loh jaringan busuk itu. Ada nggak? Coba bongkar. Ada Oryctes. Ada. Jadi kalau daging ini makanya nih kita musnahkan karena ada Phytophthora sini, ini harus dibongkar, dibuang semua nih. Jadi jangan menular ke pohon sawit lain. Ini kalau sempat ada kumbang tanduk di sini, kemudian terbang lagi hinggap ke pucuk yang lain, kena lagi Phytophthora. Phytophthora ini nggak ada obat, tanaman langsung mati karena umbutnya busuk. Kan? Nah itu. Hancur semua. Ini kan akibat Phytophthora kalau ini. Baunya setengah mati. Oh, jadi kumbang tanduk ini bisa membawa spora Phytophthora ke pucuk. Ini sudah ngeri. Ini perlu diantisipasi nih. Hancur semua. Habis semua rusak. Kalau kemarin yang kita dapatkan itu masih bagus ya. Ya. Ini udah nggak bagus lagi. Berarti Dia di atas juga diserang, di bawah diserang nih Pak. Ini dari bawah dia juga nyerang juga. Dari samping batang. Ya. Makanya kan bisa masuk ke umbut itu. Waduh. Ini bukan karena Ganoderma. Kalau kita lihat gejala Ganoderma, tapi kalau dilihat dibongkar enggak? Hah? Putih bersih. Akar bagus kan? Akar bagus, coba lihat akarnya. Akar bagus. Berarti bukan Ganoderma ini. Jelas ini bukan Ganoderma. Kalau Ganoderma udah busuk akar. Berarti ini jelas itu Phytophthora yang dibawa oleh Oryctes. Luar biasa ini. Aduh, cukup ngeri nih kalau kayak gini. Batangnya nih seperti ini kita belah nih. Batang kita belah. Ini belahan samping yang kita bongkar, busuk juga. Jadi luar biasa memang. Inilah serangan Phytophthora nih. Ini kita evaluasi. Jadi tadi dibilang kena Ganoderma. Setelah kita evaluasi, ternyata
Phytophthora. Jadi jelas ini Phytophthora ini busuk, ini masuk kumbang, membusukkan ini, datang hujan, spora daripada Phytophthora membusukkan pucuk. Kemudian diserang lagi dari samping. Begitu diserang dari samping, ini dia bawa spora Phytophthora, busuklah ini umbutnya. Jadi kalau sudah busuk umbut ini pasti mati tanaman. Jadi kalau dilihat semalam dia bilang ini Ganoderma. Ini buktinya. Akar masih bagus ini, akar putih. Nah, ini akar bagus. Jadi nggak ada, bukan Ganoderma, ini jelas Phytophthora. Jadi jangan salah menganalisa. Maka saya bilang tadi saya nggak berani mengambil kesimpulan. Hanya bisa saya evaluasi dulu, saya belah dulu jaringan. Saya mau tahu masalahnya apa. Ternyata kumbang tanduk membawa spora Phytophthora. Jadi setelah diserang pucuk ini masuk ke dalam ini, spora Phytophthora itu berkembang biak, busuklah jaringan semua. Kalau sudah seperti ini bahayanya. Kalau ada kumbang tanduk di sini, dia terbang lagi. Ini bisa dia semua pohon di sini bisa kena serang Phytophthora. Nah, ini perlu diatasi. Maunya area replanting ini adalah yang mengutip Oryctes setiap hari, supaya mencegah ini penyebaran Phytophthora ini ngeri. Dia dengan spora bisa dia terbangkan kemana-mana, bisa menginfeksi pohon yang lain. Jadi saya rasa ini jelas dari ciri-cirinya, serangan kumbang tanduk, kemudian ada serangan Phytophthora. Saya rasa itu aja. Salam planter, salam Ganoderma, bersama kita pasti bisa.